kalau seandainya ada seorang istri masuk ke dalam Islam, kemudian suaminya belum masuk Islam. Suaminya belum masuk Islam. Suami istri ini, istrinya masuk Islam, sedangkan suaminya belum masuk Islam. Dan ini pengantin baru. Ya, pengantin baru. Jika istri tersebut ya belum ya dicampuri oleh suaminya, ya, sama sekali belum dicampuri, ya, belum disentuh istri tersebut karena pengantin baru, ternyata istrinya dapat hidayah misalnya, ya. Melihat Redcon TV mungkin dapat hidayah misalnya. Tahu, ya. Dapat hidayah masuk Islam. Ya, amin ya, mudah-mudahan ya. Ya, dapat hidayah masuk Islam dan belum disentuh oleh suaminya. Maka pernikahan itu otomatis batal. Pernikahan itu otomatis batal. Jika seandainya istri masuk Islam dan suami belum masuk Islam. Dan sang istri belum dicampuri oleh suami. Otomatis nikah itu batal. Yang kedua, keadaan kedua, seorang suami istri, ya, istrinya masuk Islam. Kemudian suaminya belum masuk Islam. Tetapi istri itu sudah dicampuri. Sudah hubungan seperti hubungan suami istri. Kata para ulama, maka ditunggu masa iddahnya. Ya, ditunggu masa iddahnya. Jika suaminya masuk Islam, ya, sebelum selesai masa iddah sang istri, kita tahu iddahnya wanita itu 3 kali haid atau 3 kali suci berdasarkan khilaf. Maka jika seandainya iddahnya itu belum selesai, kemudian suaminya pada saat itu terbesit, ya, dapat hidayah di masa-masa tersebut, maka dia kembali langsung kepada istrinya. Dia kembali langsung kepada istrinya. Dia tetap sah menjadi istrinya. Ini kalau iddahnya belum selesai. Jadi kalau seorang istri masuk Islam, suaminya lambat, itu sudah jadi iddah. Jadi dihitung 3 kali apa? 3 kali haid. Sebagian pendapat ulama. Sebagian lagi 3 kali apa? Suci. Tetapi jika seandainya iddahnya selesai, sang suami belum masuk Islam. Nah, di sini yang khilaf di kalangan para ulama. Ya. Iddahnya sudah selesai, tapi suaminya belum masuk Islam. Apa yang harus dilakukan? Ya, kata para ulama, yang jumhur mengatakan istrinya boleh nikah sama laki-laki lain, otomatis nikahnya batal. Kalau laki-laki itu kembali setelah masa iddah harus akad baru. Dia masuk Islam, setelah selesai iddah dia akad baru. Berdasarkan hadis apa? Hadis Ammar bin Syu'aib. Sebagian ulama tidak. Kalau seandainya iddahnya selesai, sang istri memiliki hak khiyar. Hak untuk dia tetap ya pada lakinya yang dulu, tapi ini sudah cerai ya, sudah apa, ini bukan lakinya. Tetap dia pada lakinya dulu atau dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau dia tetap pada lakinya yang dulu, ketika lakinya masuk Islam, tidak perlu nikah. Tidak perlu nikah. Ya. Dan pendapat ini pendapat yang paling benar. Kenapa? Karena Zainab, ini hadis sangat jelas, hadis Ibnu Abbas. Zainab itu dia suaminya 6 tahun baru setelah itu masuk Islam. Tentunya iddah sudah selesai. Dan Nabi SAW mengembalikannya. Ya, mengembalikan suaminya tanpa ada akad baru, tanpa ada akad baru. Seperti itu pula bagaimana Ustadz kalau seandainya suaminya masuk Islam, istrinya apa? Belum masuk Islam. Ya. Maka di sini para ulama juga menjelaskan jika seandainya sang suami masuk ke dalam Islam, sedangkan sang istri ya tentu dilihat istrinya ini. Kalau istrinya wanita ahlul kitab tentu tidak ada masalah. Karena kita tahu bahwasanya para ulama membolehkan nikah seorang muslim dengan wanita ahlul kitab. Baik itu Yahudi dan Nasara. Walaupun sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh juga seorang muslim menikahi ahlul kitab. Kenapa?
Karena kata mereka, karena ada ayat yang melarang seorang muslim menikahi ahlul kitab, yaitu ayat di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, wala tankul musyrikat hatta yu'minna. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman, ya, wanita-wanita musyrikah. Kata mereka, orang ahlul kitab itu melakukan kesyirikan, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat di dalam surah Al-Maidah, ya, kata Allah, ya, bahwasanya wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amuhum hillul wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minan nisa. Ayat yang berbicara tentang penghalalan nikahnya seorang muslim dengan wanita ahlul kitab, kata mereka ini mansukh, terhapus hukumnya dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah. Sehingga sebagian ulama melihat tidak boleh seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.